Selamat datang kembali di channel saya. Pak Darmono sendiri akan membahas tentang matematika yang kemarin jadi tugas, yaitu pada halaman 16, yaitu tugas mandiri, yaitu judulnya tentang urutkan dari yang terkecil mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Baik, kita akan mengerjakan nomor satunya langsung. Langsung dengan soal sebagai berikut ya. 1/5, terus 3/4, 3/8, 4/10, 2/8 ya. Silakan kamu kerjakan dengan menggunakan cara yang ada di buku juga boleh, terus dengan cara Pak Darmono itu lebih cepat juga boleh ya. Untuk cara yang di buku itu harusnya satu-satu, tapi kalau Pak Darmono itu caranya seperti ini, langsung saja ya. Ada 5, 4, 8, 10, 8. Nah, kita itu harus ingat, yaitu yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut ya. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Kita harus menyamakan penyebutnya, karena kalau tidak disamakan penyebutnya, kita tidak tahu tidak tahu mana yang besar mana yang kecil ya. Sekarang kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau kita mau menyamakan penyebutnya itu harus tahu ya, penyebutnya itu misalkan 20 itu bisa dibagi 5, bisa, kalau bisa berapa, 20 kalau dibagi 4 bisa enggak, 20 dibagi 8 bisa enggak, kalau enggak bisa ya jangan diambil 20. Nah, ini kita Pak Darmono ambil, yaitu adalah penyebutnya 40, 40 ya. Ya, semuanya 40 ya. Sekarang 40 dibagi dengan 5 ya. Yang pertama ini ya, yang pertama di sini ya. 40 dibagi 5 itu ada berapa? Ada 8. Kemudian ini dibagi ini, setelah hasilnya ini dikalikan ini, dibagi ya, dikalikan dengan 1, berapa hasilnya? 8. Tulis di sini 8. Yang kedua, sekarang yang kedua juga sama, 40 dibagi 4 itu dapatnya 10, dikalikan 3, dapatnya berapa? 30. Diisi 30 di sini. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga sama, ini 40 dibagi 8 dikalikan 3. 40 dibagi 8 dapatnya 5, dikalikan dengan 3, dapatnya 15 ya. Dapatnya 15. Oke, kalau dapatnya 15 tulis di sini. Nah, tulis di sini ya. Selanjutnya yang keempat, kelihatan ya. Yang keempat, nah, itu ada di sini 40 dibagi 10 itu mendapatkan 4, kemudian dikali dengan ini, 4 dibagi ini, kalikan ini, kalikan 4, dapatnya adalah 6 ya, dapatnya adalah 16 ya. Kemudian yang kelima,
yang kelima ini, yang kelima 16 tulis di sini dulu. Oke, kemudian yang kelima ini 40 dibagi 8 dikalikan 2. 40 dibagi 8 hasilnya itu dapat 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tahu mana yang besar, mana yang kecil. Oke, sekarang kita yang kecil dulu ya. Pecahan terkecil dulu. Kecil. Oke, sekarang kita lihat 8/40 itu adalah pecahan ini, 30/40 itu adalah pecahan ini, 15/40 adalah pecahan ini, 16/40 itu pecahan ini, 10/40 itu pecahan ini ya. Mana yang lebih kecil, yaitu adalah 8/40. Tulis langsung pecahnya 1/5. Kemudian yang kedua 15/40, berarti pecahnya ini 3/8. Kemudian berikutnya adalah 16/40, itu adalah pecahnya ini 4/10. Oh maaf, salah nih ya, salah. Ini dulu 10/40 kemudian ini 3/8, 4/10 dan 3/4. Ini pecahan yang terkecil. Pecahan yang terbesar berarti kebalikannya. Lihat. Besar berarti kebalikannya dari pecahan yang terkecil. Berarti berapa dulu? 3/4, kemudian 4/10, 3/8, 3/8, salah ya ini ya, 2/8, 2/8, 2/8, kemudian 1/5. Oke, ini adalah pengerjaan nomor 1 ya. Kita menginjak ke soal yang kedua, yaitu ada 3/8, terus 1/6 dan 3/4, 2/3 dan 2/6. Nah, kita harus samakan penyebutnya. Ingat, yang bawah ini adalah penyebut, yang atasnya itu adalah pembilang. Baik, disamakan berapa sih harusnya sih? Ya pokoknya bisa dibagikan dengan bilangan-bilangan yang ada di dalam penyebut ini, bisa dibagikan dengan habis ya. Berapa sih? Nah, Pak Mono akan ambil yaitu adalah 24 ya. Pak Mono akan buat dulu 24 24 24 24 24. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, caranya yang pertama adalah, nah 24 ini dibagi dengan 8 dulu. 24 dibagi dengan 8 hasilnya berapa? Dikalikan dengan 3 ya. Kalikan dengan 3 hasilnya berapa? Nah, 24 dibagi 8 itu mendapatkan 3, kemudian 3 dikalikan 3 itu mendapatkan 9. Berarti isinya di sini itu ada 9. Oke. Berikutnya ada 24. Yang kedua, yang ini 24 dibagi dengan 6, kemudian hasilnya berapa? Dikalikan dulu, dikalikan dengan 1, kalikan dengan 1,
hasilnya adalah, nah 24 dibagi dengan 6 itu ada 4. 4 kali 1 ada 4. Nah, berarti sisinya di sini adalah 4. 24 yang ketiga, 24 dibagi dengan 4. Nah, bagi dengan 4 ini, kemudian hasilnya berapa? Dikali dengan 3. Ya, 24 dibagi 4 itu mendapatkan 6. Ya, 6 kalikan 3 mendapatkan 18. Ini 18. Ya, berikutnya itu ada 24 dibagi dengan 3 kali dengan 2. 24 dibagi 3 itu mendapatkan 8 dikalikan dengan 2 sama dengan mendapatkan 16. Nah, di sini tulis 16. Kemudian ada ya, yang berikutnya adalah 24. 24 dibagi dengan 6 dapatkan 4, ya, dikalikan dengan 2, dapatnya adalah 24 kali 2 adalah 8. Berarti yang harus diisi di sini adalah 8. Nah, setelah selesai ini, nah kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke sini ya. Setelah ke sini itu sudah tahu kan kalau ini bilangan, ini pecahan ini pecahnya ini 18/24 itu pecahnya 3/4, 16/24 pecahnya 2/3, 8/24 itu adalah pecahnya 2/6. Nah, berarti kita tulis pecahan yang paling terkecil. Pecahan terkecil dari yang terkecil. Kecil. Yang pertama, nah, antara 9/24 sama 4/24 itu paling kecil yang mana? Yaitu adalah yang paling terkecil itu adalah 4/24. Tulis 4. Tulis langsung pecahnya saja ya. Pecahnya 1/6. Kemudian yang kedua 9/24 pecahnya 3/8. Terus setelah 4, nah ini ada lagi ya, itu yang salah, ini salah, dihapus ya. Nah, berarti 9/24 sama 8/24 berarti turunan 8/24, berarti pecahnya yang ini 2/6. Kemudian setelah itu 3/8. Nah, setelah itu 16/24 berarti pecahnya 2/3. Nah, setelah itu ya terakhir 18/24 pecahnya 3/4. 3/4 ya. 3/4. Oke, ini yang paling yang terkecil, pecahan dari yang terbesar. Besar berarti kebalikannya ya, tinggal berarti 3/4, terus 2/3, terus 3/8, terus 2/6, terus 1/6 ya. Oke, itu adalah pengerjaan soal nomor 2. Jadi mohon diperhatikan. Jadi bilang kalau mau memperkecilkan
atau mengurutkan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya itu adalah biar bisa mengerjakannya ya. Kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ada 2/4, terus 1/4, 1/5, 3/8, dan 2/12 ya. Itu adalah kita sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya. Kita akan mengambil, Pak Mono akan mengambil penyebutnya dulu 120. Mengapa kok 120? Kok banyak banget Pak 120? Ya karena itu ada 8 sama dengan 5, ada 40 ya. Sementara ada 12, berarti kita tidak akan bisa membagi dengan pecahan yang paling kecil. Kita lebih mudahnya kita ambil pecahan 120 ya. Di sini 120, 120, 120, 120. Baik seperti tadi. Nah, kita soal yang pertama yang ini. Oke, di sini ya. Oke. Ada soal di sini. Berarti 100 sama seperti tadi ya. 120 ditulis. Ditulis seperti ini. Berarti ya. Oke ya. 120 dibagi dengan 4. Ini dibagi ini dulu, dikalikan ini ya, hasilnya berapa? 120 dibagi dengan 4 itu mendapatkan 60, dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 120. Ditulis di sini 120. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang ini 120 dibagi dengan 4 dikalikan 1 berapa? 60, dikalikan dengan 1 berapa hasilnya? 60. Tulis di sini lagi 60. Kemudian 120 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 1. 120 dibagi 5 dapat berapa? Dikalikan 1. 120 dibagi dengan 5 itu mendapatkan 60 ya. Mendapatkan 60 kalikan 1. Mendapatkan 24 ya. Mendapatkan 24 ya. Dapatkan 24 dikalikan 1, ini 24 ya. 120 dibagi dengan 5 2, 10, 24 song. Nah, baginya 24. Oke. Terus yang kedua ini 24 plus 24. 120 dibagi dengan yang kedua dibagi dengan 8 dikali dengan 3. 120 dibagi dengan ya, kita bagikan 120 dibagi dengan 8 ya, berarti 12 bagi 8 mendapatkan 1, 8 mendapatkan 40, 40 bagi 5 dapat 5, tidak dapat 15 ya. 15 dikali dengan 3 sama dengan itu mendapatkan 75. Plus 35. Maaf, 35 ya. 35 sih, 45 ya. Terus di sini terus 45. Oke, 120
ya, yang terakhir 120 dibagi dengan 12 mendapatkan 10, dikalikan dengan 2 mendapatkan 20. Ya, di sini 20. Oke. Nah, kemudian sama yang tadi, kembali ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, pecah sudah disamakan. Pecahan yang ini adalah sama seperti ini miliknya pecahan ini 24 120, pecahan yang ini 45 per 20, pecahan ini 20 per 120, pecahan ini ya. Ketika kita mengurutkan pecahan yang ini yang mana dulu, yaitu adalah 20 per 120, berarti pecahannya 2 per, yang terkecil dulu ya, 2 per 12. Kemudian yang kedua ya, ini adalah 24 per 120, berarti pecahannya yang ini 100 per 5. Setelah 24 ada 45 berarti pecahannya 3 per 8. Setelah pecahan 3 per 8 yaitu adalah 60 per, berarti pecahannya 1 per 4. Kemudian setelah 1 per 4 ini pecahan yang ini ya, 120 per 120 adalah 2 per 4. Nah, ini dari yang terkecil. Kalau terbesar kebalikannya, terbesar. Dari yang terbesar ya, dari yang terbesar kita lihat berarti kebalikannya yang tadi ya, 2 per 4 kemudian 1 per 4 ya, kemudian 3 per 8, 3 per 8 1 per 5, terakhir 2 per 12 ya. Ini adalah jawaban nomor 3. Oke, kita ke nomor 4, yaitu ada soalnya 6 per 9, terus 5 per 4, 4 per 7, 4 per 7 1 per 7, terus 1 per 7 3 per 6, setelah 3 per 6 3 per 5. Baik, ini kita ada dua versi, yaitu versi langsung dengan penyederhanaannya adalah 630 ya, 630. Kok banyak banget Pak ya, hanya bilangan ini yang bisa dibagikan dengan kelima bilangan tersebut ya, kelima bilangan yang ada di atas. Hanya bilangan 630 yang hanya bisa dibagikan dengan bilangan, ada bilangan 9, 7, 7 dan 6 dan 5. Nah, sama seperti yang tadi, 630 dibagi 9 dikalikan 6 ya. Terlebih dahulu kita mengerjakan yang pertama. Baik, 630 dibagi dengan 9, bagi dengan 9 ini ya, saya tinggikan bagi dengan 9, kemudian dikalikan hasilnya berapa, dikalikan dengan 6 ya, hasilnya di sini. Kemudian yang kedua, yang kedua 630 dibagi 7, hasilnya berapa, dikalikan dengan 4. Nah, sudah. Yang ketiga 630 dibagi dengan 7, dapatnya berapa, dikalikan dengan 1. Nah, nomor 4 yang ini 630 dibagi dengan 6, hasilnya berapa, dikalikan dengan 3. Nomor 5
nomor 5, 630 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 3. Oke, kita akan mengerjakan 630 dibagi 9 itu mendapatkan 70 ya. Nah, 70 kalikan 6 berarti mendapatkan 420 dapatkan 420 ya. Si 63 dibagi 630 dibagi 7 mendapatkan 90 dikalikan dengan 4 berarti mendapatkan 360. Nah, di sini 420, di sini ada 360. Nah, kemudian 630 dibagi dengan 7 ya, bagi dengan 7 dikalikan 1. 630 dibagi 7 dulu ya, dibagi dengan 7 ini itu mendapatkan 90 kalikan dengan 1, 90 di sini. Nah, 630 dibagi 6 itu mendapatkan 1 ya, mendapatkan 315 ya. Nah, mendapatkan 15 kalikan dengan 3, 15 kali 3 berarti mendapatkan 45. Ya, 105 ya, mendapatkannya 105 kalikan dengan 3 itu ada 315 630 dibagi dengan 5, 630 dibagi dengan 5. Nah, soal yang berikutnya sini 315 dibagi dengan 5, 1, 5 dan 13, 2, 10, 30, 35 untuk 6 untuk 126 kalikan 3, 18 mendapatkan 252 ya. 200 300 yang 6 kali 3 18 ring 1 kali 3 6 7 376 378. Ini sudah isinya 378. Oke, nah sekarang kita sudah tahu mana yang besar dan mana yang kecil. Oke, yang terkecil dulu. Kecil, oke. 90 per 30 1 per 7 ya, 1 per 7. Kemudian ini 315 berarti 3 per 6. Oke, setelah itu ini 360 4 per 7
setelah 4/7 ini 3/5, setelah 3/5 yang terakhir adalah 6/9. Oke, selamat mengerjakan tugasnya matematika, yaitu tentang mengurutkan pecahan dari yang terkecil maupun yang terbesar ya. Ini dari yang terkecil, yang terbesar tinggal balikannya ya. Besar berarti terbesar berarti 6/9, 3/5, 4/7, 3/6, 1/7. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugasnya dari Pak Darmono. Cukup sekian, dan terus belajar di rumah. Jangan lupa berkalinya tetap dihafalkan. Setiap hari harus setor perkalian 1 ya. Kalau sudah 6, 7, kalau 7 8, 8 sudah ke 9, 9 sudah ke 10, 10 sudah ke 11, 12 sampai dengan 15 ya. Oke, terima kasih dari Pak Darmono. Tetap pantau channel saya dan terima kasih. 1 kali 1 kali 6 6 2 kali